Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakir. Saya dari SMK Salafiyah Darul Rahmah. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan atau lebih jelasnya ingin menerangkan tentang makna perdamaian, genosida, dan apa itu terorisme. Poin pertama yaitu perdamaian. Perdamaian sebenarnya tidak ada batasan yang benar-benar tentang makna damai, karena pengertian damai dapat berubah sesuai pemakaiannya. Dalam bahasa Romawi kuno, kata damai disebut pax yang diartikan sebagai absentia belli atau suatu keadaan dari ketiadaan perang. Nah, meskipun ada pandangan yang berbeda tentang makna damai, pada umumnya tidak ada masyarakat, bangsa, ataupun negara di dunia ini yang menginginkan perang dan menolak perdamaian. Bagi negara-negara yang memiliki pengalaman buruk tentang perang dunia, mungkin akan muncul beberapa pernyataan tentang perdamaian, seperti mengapa sampai peristiwa atau tragedi itu terjadi, bagaimana cara dapat mencapai perdamaian, apakah perdamaian itu benar-benar terjadi. Nah, bangsa yang telah merasakan pahitnya peperangan akan berpendapat bahwa konflik antar negara yang muncul dengan beberapa alasan, seperti perbedaan ideologi, perbedaan kekuasaan, dan penguasaan wilayah hampir mustahil untuk dihentikan. Nah, sebenarnya situasi damai dan perdamaian dapat dicapai dengan mudah jika sebuah negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat atau memaksa negara lain untuk terlibat. Sebagai contoh, Swedia adalah sebuah negara di Eropa yang terkenal sebagai negara yang dapat mempertahankan perdamaian sejak lama. Negara ini telah mempertahankan stabilitas negaranya sejak terjadinya invasi dari Norwegia pada 1814. Swedia sendiri tidak pernah melakukan agresi militer. Jika demikian, dapatlah diartikan bahwa perdamaian dunia dapat dicapai jika terjadi kesepakatan. Nah, dalam kenyataannya, perdamaian di dunia ini apabila ingin dicapai, memang harus selalu ada perjuangan. Tidaklah mengherankan jika kemudian lahir beberapa tokoh. Ada 9 tokoh yang mungkin Anda sudah ketahui. Di antaranya Theodore Roosevelt pada 1906, Martin Luther King Jr. 1964, Henry Kissinger dan La Ducho 1973, Anwar Sadat 1978, Bunda Teresa 1979, Nelson Mandela dan Frederick William de Klerk 1973, Yasser Arafat, Simon Petes dan Yitzhak Rabin 1994, John Hume dan David Kimball 1998, dan Wang Ri Matai 2004. Itu adalah salah satu contoh tokoh yang memperjuangkan perdamaian di dunia. Nah, lanjut ke materi genosida. Apa itu genosida? Genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada 1944. Dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occidental Europa yang diterbitkan di Amerika Serikat, ia mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani ganos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bahasa Latin sedere yang berarti pembunuhan. Jadi genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku, bangsa, ras, bangsa, atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran HAM hak asasi manusia berat yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum internasional. Lanjut nomor 26 tahun 2002 ada tentang pengadilan HAM. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau agama dengan cara antara lain membunuh anggota keluarga dan mengakibatkan penderitaan fisik, mental, ataupun psikis. B. Menciptakan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. C. Melakukan tindakan pencegahan kelahiran secara paksa, dalam artian aborsi. D. Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya. Selain itu ada juga yang disebut genosida kebudayaan. Apa yang disebut genosida kebudayaan? Yang berarti pemusnahan terhadap peradaban dari suatu
bangsa beserta kebudayaannya. Contohnya, melakukan pelarangan penggunaan bahasa dari suatu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarah dan menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu terorisme. Apa yang dimaksud dengan terorisme? Mungkin kita sering mendengar contoh terorisme. Contoh terorisme yang seperti terjadi di bom di daerah Bali, bom Bali, itu salah satu contoh terorisme. Tapi apa sih kata terorisme itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, terorisme berasal dari kata teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh suatu orang atau golongan. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu dalam kurung politik. Menurut Webster New World Dictionary 1989, teror memiliki pengertian suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. Sedangkan terorisme berarti tindakan meneror dengan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi, dan menaklukkan. Kata terorisme digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror secara sistematis. Ditinjau dari sejarahnya, terorisme sebenarnya telah berkembang sejak abad-abad lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan yang murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Terorisme pada umumnya bermula dari bentuk fanatisme dan aliran kepercayaan tertentu, kemudian berkembang menjadi ancamannya dan pembunuhan, baik yang dilakukan secara berkelompok atau individu yang ditujukan kepada suatu kelompok atau tiraan. Dalam kasus seperti ini, pembunuhan secara individu pun sudah dapat dianggap sebagai bentuk terorisme. Terorisme modern muncul pada abad ke-20 menjelang terjadinya Perang Dunia I dan merambah hampir ke seluruh dunia. Contohnya, sekitar 1890-an terjadi aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berujung pembunuhan massal, genosida, terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Genosida itu dibalas dengan pembunuhan puluhan diplomat Turki oleh suatu kelompok teror Armenia pada sepanjang tahun 1970-an sampai 1980. Seperti pembunuhan duta besar Turki untuk Prancis dan untuk Australia. Pada masa ini, aksi teror diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Banyak pasca Perang Dunia II, kita hampir tidak mengenal kata damai karena berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfirmasi yang terjadi antar negara adikuasa setelah Perang Dunia I meluas menjadi konflik Timur Barat. Jadi intinya, pengertian terorisme adalah terorisme berasal dari kata teror sebenarnya. Kata teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh suatu golongan. Adapun teroris diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Contohnya banyak yang sudah terjadi di Indonesia maupun luar negeri, banyak contoh terorisme. Kalian bisa menambah wawasan dengan baca-baca buku tentang terorisme, tentang genosida, dan tentang perdamaian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila saya berucapnya kurang lancar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.